Wicayani dengan NIM 135191910076 dari kelas A219 Akademi Farmasi Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan dan klasifikasi bakteri, cara kerja bakteri, anatomi bakteri, dan semuanya tentang bakteri dinamakan dengan bakteriologi. Cabang ilmu ini tidak hanya berfungsi dalam bidang kesehatan saja untuk mempelajari penyakit, namun juga dalam beberapa bidang lainnya, seperti dalam bidang farmasi untuk mempelajari obat, dalam bidang pertanian untuk pembuatan pupuk, dalam bidang gizi dan pangan untuk pembuatan fermentasi, yogurt misalnya, dan juga beberapa bidang lainnya. Berikut merupakan gambaran dari struktur bakteri. Bakteri termasuk ke dalam golongan sel prokariot. Dari gambar berikut kita bisa melihat di dalam bakteri terdapat beberapa organel, seperti ada ribosom, ada mesosom, ada membran sel, ada nukleoid, sitoplasma, dan ada juga flagela. Dinding pelapis bakteri terdiri atas 3 lapis, dengan lapisan pertama adalah lapisan membran plasma, yang kemudian dilapisi lagi dengan membran sel, dan kemudian dilapisi lagi dengan lapis paling luar yakni kapsul. Dinding-dinding sel bakteri ini tersusun atas lemak dan protein, sifatnya semi-permeabel, yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya zat ke dalam sel bakteri. Selanjutnya masuk ke bagian dalam bakteri. Di dalam bakteri terdapat sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya berbagai macam reaksi metabolik. Ada juga ribosom. Ribosom ini tersusun atas protein dan juga RNA, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ada juga mesosom. Mesosom ini merupakan dinding sel bakteri yang melipat ke dalam. Organel ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembelahan 2 sel DNA yang berfungsi untuk membentuk dinding sel baru dalam pembentukan 2 sel anak. Flagela berfungsi sebagai alat penggerak dari bakteri. Berdasarkan letak dan jumlahnya, flagela dibagi menjadi 4, yakni yang pertama monotrik, antitrik, lopotrik, dan peritrik. Bagian lainnya dari bakteri adalah endospora. Endospora ini merupakan pelapis yang berfungsi sebagai pelindung bakteri dalam beberapa kondisi tertentu, seperti melindungi dari racun, melindungi dari kekurangan air, dan juga suhu ekstrim. Suhu ekstrim yang dimaksud di sini adalah suhu yang menurut bakteri terlalu panas ataupun terlalu dingin. Tidak semua bakteri memiliki endospora, hanya beberapa bakteri tertentu, seperti pada bakteri Bacillus dan juga pada bakteri Clostridium. Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan ukuran rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer, yang artinya hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi 3, yakni bakteri bentuk batang atau basil, bakteri bentuk kokus atau bulat, dan juga bakteri bentuk spiral. Ada beberapa bentuk bakteri basil. Yang pertama monobasil, yakni bakteri dengan bentuk satu batang tunggal. Kemudian ada diplobasil, yakni bakteri dengan bentuk basil yang bergandeng dua-dua. Selanjutnya ada bakteri streptobasil, yakni bakteri basil yang bergandeng memanjang membentuk rantai. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bakteri kokus atau bakteri bulat. Ada bakteri monokokus, yakni bakteri dengan bentuk bulatan tunggal. Ada diplococcus, yakni bakteri dengan bentuk bulatan bergandeng dua-dua. Kemudian ada streptococcus, yakni bakteri dengan bentuk bulatan bergandeng membentuk rantai panjang. Selanjutnya ada staphylococcus, yakni bakteri dengan bentuk bulat dan bergelombor membentuk seperti buah anggur. Kemudian ada bakteri bentuk sarkina, yakni bakteri dengan bentuk bulat dan membentuk seperti kubus. Selanjutnya ada bakteri tetracoccus, yakni bakteri dengan bentuk bulatan dan berjajar 4. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari bakteri spirilla. Ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Bakteri berkembang biak dengan 2 cara, yakni yang pertama dengan rekombinasi genetik dan yang kedua dengan pembelahan diri secara biner atau langsung. Rekombinasi genetik adalah pembelahan diri dengan cara pemindahan DNA di antara 2 sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara biner adalah pembelahan diri
dari satu sel bakteri dan DNA tersebut membelah menjadi dua sel anakan yang mirip seperti sel induknya. Perkembangbiakan secara rekombinasi genetik terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah dengan transformasi, yaitu perpindahan materi genetik atau DNA dari bakteri 1 ke bakteri 2, kemudian membentuk rekombinan baru. Selanjutnya adalah dengan transduksi, yaitu perpindahan materi genetik atau DNA dari bakteri 1 ke bakteri lainnya dengan perantara virus. Caranya adalah dengan virus menginfeksi bakteri 1, lalu keluar dari bakteri 1 tersebut membawa materi DNA dan memasukkannya ke dalam bakteri 2. Kemudian DNA dari bakteri 1 dan bakteri 2 membentuk rekombinan baru. Selanjutnya adalah dengan cara konjugasi, yaitu bergabungnya dua bakteri menjadi satu dan membentuk rekombinan baru. Selanjutnya adalah mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Bakteri memiliki kemampuan invasi dan juga kemampuan toksigenitas. Invasi adalah kemampuan bakteri dalam menyebar dan menyerang, sedangkan toksigenitas adalah kemampuan bakteri dalam menimbulkan toksin. Toksin dari bakteri dibedakan menjadi dua, yakni endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin adalah racun yang dikeluarkan dari bakteri dalam keadaan bakteri tersebut masih hidup dan menyebarkan racunnya ke sekitarnya. Sedangkan eksotoksin adalah racun yang keluar dari bakteri setelah bakteri tersebut hancur, lalu racun tersebut menginfeksi sekitarnya. Macam-macam bakteri. Berdasarkan proses respirasinya, bakteri dibedakan menjadi dua, yakni bakteri anaerob dan bakteri aerob. Di mana bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Sedangkan bakteri aerob adalah bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Bakteri anaerob dan aerob dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu bakteri aerob obligatif. Adalah bakteri yang hanya hidup dalam suasana oksigen. Contohnya adalah Nitrobacter dan bakteri Hydrogenomonas. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya adalah bakteri Clostridium tetani. Yang ketiga adalah bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup baik di suasana oksigen maupun suasana tanpa oksigen. Contohnya bakteri E. coli, Salmonella typhose, dan juga Shigella. Selanjutnya, bakteri juga dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber perolehan makanannya. Yang pertama adalah bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang mendapatkan sumber makanan dari zat organik di sekitarnya. Bakteri heterotrof dibedakan menjadi dua, yakni bakteri heterotrof saprofit dan juga bakteri heterotrof parasit. Bakteri heterotrof saprofit mendapatkan perolehan makanannya dari zat sampah atau bangkai atau sisa makanan dari sekitarnya. Contohnya seperti E. coli yang mendapatkan sumber makanan dari sisa makanan di dalam usus. Untuk heterotrof parasit mendapatkan sumber makanan dengan cara menginfeksi inangnya dan menyebabkan penyakit atau patogen. Contohnya bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipus pada inangnya. Yang kedua adalah bakteri autotrof, yaitu bakteri yang menyusun sendiri zat makanannya dengan bersumber dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Di mana fotoautotrof adalah bakteri yang mendapatkan makanan dengan bersumber dari cahaya dengan cara fotosintesis. Contohnya adalah pada bakteri hijau dan bakteri ungu. Untuk bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang merombak zat kimia dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan melepas hidrogen. Contohnya adalah pada bakteri Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus yang terdapat pada bintil-bintil dari akar tanaman kacang-kacangan. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.